Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di video kita serial Alkitab Bersaksi di season 7 episode ke-6. Di episode ini kita bersama-sama mencoba melihat ke dalam diri kita. Bagaimana bila peristiwa Ayub terjadi pada diri kita? Mampukah kita menerimanya? Begitu banyak dan begitu sering kisah Ayub dibawakan di dalam khotbah. Semua membuat kita sampai kepada kesimpulan seluruh Alkitab, yaitu hukum kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Memang hanya inilah inti Alkitab. Artinya, bila kita peras seluruh intisari Alkitab, yang kita temukan adalah hukum kasih. Yang lainnya adalah proses untuk mencapai hukum kasih tersebut. Sebuah titik capaian yang kita raih di dalam kesempurnaan masing-masing. Oleh karena itu, Tuhan meminta kita melakukan dengan segala yang terbaik yang kita miliki. Kesempurnaan kita di mata Tuhan adalah sebuah bentuk kesungguhan hati di dalam melakukan setiap karya kita di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kasus Ayub benar-benar kisah yang memaksa kita untuk memahami tentang orang benar. Di sini kita tidak bermaksud membenturkan antara kebenaran dan kasih. Karena bila kita sudah berhadapan dengan Allah, kita tidak bisa memiliki argumen apapun lagi. Tetapi kita tidak boleh melupakan satu hal. Karakter dominan Allah sebenarnya adalah Roh Kasih. Khusus dalam hal mengasihi Allah, benar-benar harus tanpa reserve, tanpa sisa, dan tidak ada proses tawar-menawar. Secara umum, para pengkhotbah berhasil memperlihatkan hal ini. Kembali kita bertanya, sanggupkah kita menanggung bila kisah Ayub terjadi pada kita? Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, begitu banyak misteri-misteri di dalam kitab-Mu yang begitu mempesona kami, Allah. Semakin kami mendalaminya, semakin nyata kebagaimanaan Engkau yang selalu dipenuhi dengan kasih-Mu. Teruslah ajari kami, ya Allah, agar kami bisa semakin mengerti dan semakin merendahkan hati kami, bahwa Engkaulah yang berkehendak. Terima kasih, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub sepertinya hidup sejaman dengan Abraham, yaitu berkisar pertengahan abad ke-21 sebelum Masehi. Mungkin sekitar tahun 2060. Peristiwa Ayub sebenarnya merupakan sebuah kisah yang bisa menempatkan kita pada posisi dilematis. Dan kisah ini dapat kita temukan di kitab Ayub itu sendiri. Bila kita membaca perlahan, maka kita sebenarnya bisa melihat
sifat ketidakmampuan iblis untuk mengetahui tentang apa yang ada di dalam hati manusia. Hal ini menimbulkan rasa penasaran di dalam dirinya, dan ini membuat dia mengajukan pertanyaan iseng kepada Tuhan, yang intinya sebagai berikut. Iblis ingin melihat apa respon Ayub terhadap Tuhan. Apabila segala yang dimilikinya diambil dari dirinya, di dalam benak iblis, dia meyakini bahwa Ayub akan memberi respon negatif. Bahkan, Ayub akan mengutuki Allah. Allah hanya tersenyum melihat kenakalan iblis ini, dan dia memberi kuasa kepada iblis untuk mencobai Ayub. Tetapi tidak boleh mengambil nyawanya. Saudara-saudara yang terkasih, seluruh kisah ini sudah ditanamkan kepada kita sejak kita sekolah minggu, dan kita tahu bahwa iblis gagal mencobai Ayub. Sekalipun segala harta bendanya yang sedemikian banyak, karena dia amat sangat kaya raya, semua itu sirna. Bahkan istrinya meninggalkannya, anak-anaknya binasa, semua sahabatnya menyesali sikapnya yang terus-menerus percaya kepada Tuhan. Dan sebagian para sahabatnya meminta Ayub untuk mengutuki Tuhan. Tetapi Ayub tetap pada pendiriannya. Tidak terlontar sepotong juga kata kutuk dari bibirnya. Iblis gigit jari. Dan selanjutnya, Tuhan mengembalikan seluruh kekayaan Ayub berlipat-lipat kali banyaknya, dan juga memberi anak laki-laki dan perempuan sebagai pengganti dalam jumlah yang sama. Pertarungan ini dimenangkan Tuhan secara mutlak. Semua terjadi dikarenakan Tuhan mengenali Ayub dengan sangat baik. Satu titik pembelajaran yang kita petik di sini adalah kisah Ayub ini adalah kasus yang luar biasa yang memperlihatkan sisi manusia yang benar di mata Allah. Di dalam bentuk kepribadian Ayub yang memang unik. Allah sekaligus membuka mata iblis bahwa Ayub adalah manusia benar di hadapan Allah. Iblis kecewa karena memang dia tidak memiliki kemampuan maha tahu. Di pikirannya bahwa bila segalanya diambil dari Ayub, Ayub akan mengutuki Allah. Iblis harus kecewa karena Ayub sadar segala sesuatu hal yang baik berasal dari Allah. Dan konsekuensinya Allah berhak berbuat apapun. Hal ini dipahami benar oleh Ayub, sekalipun pikirannya dipenuhi tanda tanya. Saudara-saudara yang terkasih, Ayub adalah seorang intelektual yang mampu berpikir sangat logis. Dia tidak memiliki banyak tuntutan ke Tuhan. Tetapi kejadian ini justru membuat dia banyak bertanya-tanya mengapa malapetaka itu harus terjadi pada dirinya. Segala penderitaan hidupnya tertutupi oleh rasa penasaran dalam bentuk pertanyaan, mengapa? Di kitab Ayub diperlihatkan, Tuhan dengan panjang lebar menjawab seluruh kegundahan hati Ayub, dan logika Ayub dapat menerima jawaban Tuhan, dan Ayub berdamai dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Ayub adalah Ayub, yang artinya tidak semua orang mampu menerima penderitaan sebagaimana Ayub.
Inilah yang harus kita sadari. Dan jangan pernah gegabah. Rasanya, bila mengenai harta benda dan persahabatan, sekalipun semuanya sirna, tidak akan membuat kita menjadi kehilangan nalar. Tetapi, bila berkaitan dengan anak, sekalipun kita diiming-imingi akan diberikan anak pengganti dengan jumlah yang sama, rasanya terlalu mengerikan. Saya akan memberikan sebuah kesaksian tentang diri saya yang saya sangat yakin banyak dari saudara yang pernah mengalami peristiwa yang sama. Peristiwa ini terjadi berkisar tahun 2021 ketika COVID-19 sedang ganas-ganasnya. Saya memiliki 2 anak, laki dan perempuan. Pada satu hari, anak saya yang laki-laki tiba-tiba datang ke rumah dari luar kota tempat dia bekerja. Dari luar pintu, dia sudah berteriak agar pintu dibuka dan dia meminta agar langsung menjauh dari dia. Saya membuka pintu dan menyuruhnya masuk. Dia berjalan menuju kamarnya dengan meminta saya agar menjauhi dia. Saya memberi dia makan bubur dan merawat dia, walau hanya mengurut badannya yang memang panas. Dan dia marah ke saya karena saya tidak menggunakan masker. Saya tidak peduli dan tetap mengurut dia sampai dia tertidur. Saat itu, saya hanya meminta kepada Tuhan, jangan ambil dia, tetapi ambil saya sebagai pengganti. Hanya itu yang saya minta ke Tuhan. Dan ternyata anak perempuan saya juga terkena COVID-19 di kota di mana dia bekerja. Untung dia cepat tanggap dan mengontak pemerintah meminta petunjuk. Puji Tuhan, kedua anak saya dengan segera pulih dan kembali bekerja dengan baik di kota masing-masing. COVID-19 memang sangat mengerikan. 1 dari 14 manusia di bumi terkena wabah ini. Saya sangat mengasihi kedua anak saya. Saya juga sangat mengasihi Tuhan. Tapi, saya memohon kepada Tuhan agar saya lebih dahulu dipanggilnya daripada kedua anak saya. Pikiran saya sangat sederhana karena memang seperti itulah harusnya urutannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita katakan di atas tadi, Allah sangat mengenali Ayub. Sebagaimana Allah juga sangat mengenali kita. Bila Allah tetap menyerahkan kita ke dalam pencobaan iblis, saya sangat yakin Allah akan menolong kita, bagaikan Abraham yang diberi domba sebagai korban pengganti Ishak. Itulah Tuhan kita. Di samping itu, Tuhan juga tahu bahwa Abraham harus memberi jawaban ke Sarah tentang Ishak. Sebuah beban batin seorang suami yang sangat luar biasa. Tetaplah tidak luput dari kasih karunia Tuhan. Dia juga tetap setia memperhatikan beban batin pasangan yang menantikan seorang anak sampai usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Allah tahu batasan kita masing-masing. Yang pastinya Tuhan bisa melihat ke dalam diri kita, bahwa di dalam ketidaksempurnaan kita, sekalipun kita terseok-seok memberikan kasih kepada Allah dan sesama dengan semaksimal yang kita mampu, semua itu tidak lepas dari monitor Tuhan. Dan yang Dia nilai
hanyalah kebersihan hati kita. Dan saya percaya Tuhan akan memaafkan diri kita di dalam ketidaksempurnaan kita. Dan kita mengamini bahwa segala yang berkaitan dengan kasih Allah pasti berkenan dan mau mendengarkan umatnya. Kita bisa mengingat peristiwa Sodom dan Gomora, di mana Abraham tawar-menawar dengan Allah sampai 6 kali, dan Abraham kalah. Karena Allah ketika melakukan sesuatu selalu di dalam kemahakuasaannya dan kemahatahuannya. Dari sinilah kita memahami bahwa Allah kita tetap di dalam kasih ketika melakukan segala tindakannya. Allah kita bukan monster yang membabi buta. Dan Yesus Kristus telah memberi jalan sebagaimana diperintahkannya ketika mengajari kita dalam hal berdoa agar kita jangan lupa memohon, agar jangan membawa kita ke dalam pencobaan. Kita yang terkadang begitu menyombongkan diri, bahkan seolah ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa kita sangat dekat dengan Tuhan. Ketika melakukan itu, kita sudah memposisikan diri kita sebagai mediator. Untuk sampai kepada Tuhan harus melalui kita. Sungguh sangat menyedihkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup video kita dengan melihat sebuah cerita sederhana. Pada suatu pagi hari yang indah, Tuhan sedang berjalan-jalan di taman. Dia berhenti sejenak di sebuah kolam dan melihat sebuah bunga teratai. Dia menyapa bunga teratai itu dan memuji keindahannya. Dan bunga teratai tersebut menjawab dengan malu-malu, "Terima kasih Tuhan, itu semua dari Engkau." Teratai ini, di dalam kesederhanaannya, dia tidak sadar bahwa dia sudah mempermuliakan Tuhan. Kemudian Tuhan melanjutkan perjalanannya dan sampai lagi pada sebuah kolam, dan di sana juga terdapat bunga teratai yang sangat indah. Tuhan menyapa dalam ketulusannya, dan si teratai menjawab dengan gembira dan berkata, "Lihatlah Tuhan, betapa indahnya diriku. Semua manusia membesarkan namamu karena melihat keindahanku." Tuhan hanya tersenyum sedih. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan meneruskan perjalanannya. Begitu banyak kita orang Kristen memposisikan diri, memperlihatkan betapa Kristennya kita. Di dalam konsep pikir kita sudah membuat bingkai melalui diri kita. Tuhan menjadi dipermuliakan. Hidup berkelimpahan materi dengan mudah merangkai kalimat, "Tuhan memberkati hidup saya." Sayang, bukan itu yang dimaksud Tuhan. Tetapi kekristenan kita justru akan membuat kita menjadi semakin hilang di mata manusia. Oleh karena itu, Tuhan akan mempermuliakan kita. Dan orang melihat kemuliaan Tuhan ada di dalam diri kita. Jangan berlaku seperti teratai kedua, dengan filosofi terbalik, memaksa orang melihat kemuliaan kita dan kita mengatakan, "Terpujilah Tuhan." Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah belajar sedikit mengenai kehidupan ini. Biarlah yang sedikit ini Engkau berkati ya Tuhan. Dengan demikian, kami mengerti betapa rumitnya belantara dunia ini. Jangan biarkan pencobaan iblis mendekati kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Hanya Engkaulah tempat kami berlindung. Terima kasih ya Allah.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.